COVID-nya nanti akan mulai berhenti atau turun itu kapan. Ya, turunnya mulai kapan itu kita belum tahu. Apakah nanti kalau obat dan vaksin itu sudah ada akan segera turun? Ya, insya Allah seperti itu harapannya. Ya. Dan matra ini diatur di Undang-Undang Kesehatan, saudara sekalian, yang prinsipnya di sana, ya. Tadi sudah saya beri pengantar bahwa di Indonesia itu model pelayanannya ada dua, upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Itu prinsip yang harus dipahami dan ini masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ya. Dan untuk mencapai kondisi ini, kegiatannya adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Anda perhatikan ini, bedanya apa dengan 5 level prevention? Kalau ini implementasi ke arah nasional, ya, derajat kesehatan secara umum. Kalau 5 level prevention lebih mengarah kepada personal. Itu Anda harus cermati. Kalau berhubungan dengan derajat kesehatan, maka programnya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, dan itu dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jadi ketika Anda ditanya bagaimana bentuk pelayanan yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, maka Anda harus mampu menjawab di sini. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi ketika kita ditanya bagaimana upaya kesehatan preventif di tingkat individual, Anda menggunakan 5 level prevention. Ya, Anda menggunakan 5 level prevention. Itu yang Anda harus cermati. Nah, ini di pasal 48 inilah kesehatan matra muncul. Ya, jadi ini sudah menjadi kewajiban dengan munculnya undang-undang kesehatan itu. Bisa dibayangkan ya, kita cermati di sini. Undang-undangnya keluar tahun 2009. Sekarang sudah 2020. Sudah 11 tahun. Tapi operasionalisasi kesehatan matra itu masih sedikit. Ya, masih sedikit operasionalisasinya. Di UI dan Unpad itu punya fakultas kelautan ya, dan kedirgantaraan. Di UI ada kedirgantaraan, di Unpad ada kelautan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini bidangnya ada kesehatan lapangan, kelautan bawah air, dan kedirgantaraan. Ya. Nah, ini peraturan yang mengatur. Anda bisa perhatikan ini. Tahun 2013. 2009 undang-undangnya keluar, peraturan menterinya baru keluar tahun 13, 4 tahun baru keluar petunjuknya, pelaksanaan. Ya, petunjuk pelaksanaannya baru 4 tahun setelah undang-undangnya keluar. Nah, ini kita lihat lingkupnya, ya. Kesehatan lapangan kita perhatikan di sini. Ini hanya poin-poin yang saya ingin ingatkan saja. Ada perpindahan penduduk, ya. Para mahasiswa yang pada kuliah, para tenaga kerja yang bekerja di perkebunan-perkebunan di Kalimantan, di Irian, dan sebagainya. Ya. Migran, perpindahan penduduk, seperti kasus-kasus misalnya tenaga kerja, ya. Haji dan umroh. Ya, ini dulu mungkin pernah saya sampaikan ya, nanti kesehatan haji itu menarik. Salah satu menariknya adalah ada yang tidak tertulis di dalam SOP-nya dokter haji. Ya, ada yang tidak tertulis di dalam SOP-nya dokter haji, yaitu penanganan orang gila dari Indonesia. Gitu ya. Penanganan orang gila dari Indonesia. Itu tidak ada petunjuk khusus. Jadi ada tambahan prosedur di sana setiap kali menemukan orang Indonesia gila, ketika turun dari pesawat, ya, itu ada SOP tidak resmi, yaitu menggeledah badan orang tersebut. Jadi menggeledah, mencari benda-benda pusaka. Mungkin jamaah haji ini membawa keris, membawa kayu-kayu atau batu tertentu, akik dan sebagainya.
Atau di dalam badannya, di sabuknya itu ada rajahnya. Ada tulisan rajah. Baik pria maupun wanita Indonesia itu kalau turun pesawat di Arab Saudi ya, memiliki barang-barang seperti itu, ya, kemungkinan besar dia akan gila. Karena itu bentuk peringatan Allah itu. Sebagai tamu Allah itu tidak boleh menduakan. Ya, sebagaimana di Al-Fatihah itu. Hanya menyembah kepada Allah dan hanya minta pertolongan pada Allah. Tapi dia bertamu kepada Allah masih membawa jimat-jimat. Membawa benda-benda yang dianggap pusaka. Itu termasuk menduakan itu. Maka Allah memperingatkan dia begitu turun dari pesawat itu langsung gila. Nah, dokter-dokter haji Indonesia itu kalau menemukan gitu sudah rutin. Sabuknya dibongkar. Itu biasanya di sabuk-sabuk orang Indonesia itu ada ini. Ada tempat lerekannya itu. Anda boleh cari itu. Saya tuh punya itu, sayang sekali tidak dekat ini ya. Jadi sabuk itu ada lerekannya, itu di baliknya itu ada resleting. Nah itu di situ memang menyediakan mereka-mereka yang punya jimat-jimat itu. Nah itu dibongkar aja, itu dibuka itu. Nah, nanti akan ketemu ada tulisan raja, ada benda-benda yang disimpan di situ. Wanita juga begitu ya di BH-nya. Ya tentunya nanti yang memeriksa wanita ya, kalau wanita ya, yang pria ya pria begitu. Kalau pria selain di sabuk itu di patches-nya. Ya, sabuknya orang Indonesia itu kan antik-antik, selain yang sabuk hijau itu. Nah, sabuk-sabuk hitam itu ada ruang untuk menyimpan benda-benda seperti itu. Ya, kemudian bencana, kesehatan bawah tanah, keamanan, tugas operasi militer, arus mudik yang ini rame beberapa waktu yang lalu karena ditemukan orang meninggal sampai berapa orang di jalan tol yang macet. Ya, itu dulu nggak pernah terfikirkan itu. Begitu ada kejadiannya itu baru muncul. Padahal ini tahun 2009 itu sudah dideteksi. Arus mudik itu akan menimbulkan masalah, tetapi tidak ada yang perhatian. Cara membuat prosedurnya bagaimana itu kita belum punya itu. Ya, jadi prosedur penanggulangannya itu belum punya. Kalau sudah punya mestinya jalan tol itu pihak jasa marga menyediakan misalnya helikopter begitu ya. Begitu ada laporan kegawatan, turunkan helikopter seperti di luar negeri begitu. Tapi kita belum masuk ke sana prosedurnya. Kegiatan di area tertentu, nah ini sedang berkembang. Di buku SKDI kita ada kesehatan pariwisata. Nah, di kesehatan pariwisata itu ada beberapa persiapan yang nanti harus dilakukan sebenarnya. Di tempat-tempat khusus itu. Di sana konsep PHBS harus dijalankan. Ya. Kemudian harus ada informasi tentang potensi bahaya. Di lokasi itu ada bahaya apa saja sih? Itu harusnya tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang, itu harus ada catatan itu. Kemudian tempat-tempat wisata seperti halnya tempat usaha itu juga harus memiliki klinik. Bagaimana kalau terjadi orang sakit? Itu pengelolanya harus menyediakan fasilitas. Kalau Anda lihat itu di kereta api itu karena memang banyak kasus ya, kereta api itu setiap stasiun ada petugas kesehatannya. 24 jam. Ya. Itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sistem rujukan? Area-area tertentu itu harus sudah tahu sistem rujukan yang ada di situ. Kalau ada kasus mau dikirim kemana? Kemudian di area tertentu itu seharusnya juga diselenggarakan surveillance epidemiologi. Mengidentifikasi kasus-kasus yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penyakit yang bisa menyebar. Ya, kemudian harus ada pengelolaan sanitasi air yang bagus. Air dan makanan.
Nah, ini sama dengan kasus yang tadi polio, ya, kasus BAB di sungai, ya. Nah, di tempat-tempat wisata ini saya pernah melakukan AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Kemarin sudah saya sempat ceritakan. Ada tempat wisata kungkum, pemandian di daerah Solotigo. Ya, ada 2 tempat pemandian untuk kungkum. Nah, itu sama dengan seperti kasus di air tadi. Luapan tok, ya, tok sumber air alam di kolam pemandian ini, ya, itu luberannya itu dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat di bagian bawah. Nah, apa yang terjadi dengan sumber air ini di lokasi wisata? Ternyata sumber air yang meluap itu tadi, luberannya, itu melewati dulu kubangan sampah. Jadi air yang keluar tadi dari tok sumber ditampung di pemandian, kemudian luberannya itu ternyata lewat saluran dan salurannya menyebar masuk dulu ke lubang sampah, penimbunan sampah, baru keluar, dan keluar itu di bawah digunakan oleh masyarakat. Nah, ini kan mengerikan itu, ternyata tidak pernah teridentifikasi. Ya, begitu kewajiban daerah wisata itu harus melakukan AMDAL, AMDAL kesehatan salah satunya. Nah, itu kita temukan kasus ini. Yang bisa kita rekomendasi adalah memindahkan tempat sampahnya atau mengalihkan aliran sungainya, aliran pembuangan air dari sumber air ini. Jadi alirannya itu kita belokkan. Kami hanya sebatas memberikan rekomendasi. Ya, kemudian apakah itu ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah di sana? Saya nggak tahu. Karena proyek, namanya proyek ya, jadi setelah kita kerjakan, kita evaluasi, kita rekomendasi, itu sepenuhnya kebijakan pemilik tempat wisata, termasuk kota, ya. Kotanya mau mengambil kebijakan apa. Nah, seperti kasus kemarin kolam renang dipakai pesta renang itu langsung ditutup misalnya. Nah, tempat wisata seperti ini ya silakan pemerintah mau ngapain dengan situasi yang ada. Nah, kemudian di bidang kepolisian, ya kalau ini sudah tertata ya di kepolisian. Nah, untuk kelautan nanti berhubungan dengan hiperbarik, karena orang berenang itu menghadapi tekanan air yang kuat sekali, ya. Dan ini menjadi komponen menarik ya, terapi-terapi hiperbarik saudara sekalian di berbagai kota ini laris manis, ya. Dan dilakukan oleh selain rumah sakit itu salon-salon kecantikan. Kalau di Semarang yang saya sempat lihat rumah sakit itu rumah sakit tentara yang ada di Jalan Ahmad Yani. Ya, jadi di sana ada tulisannya itu terapi hiperbarik. Ya. Kalau di Semarang ada salon kecantikan di Imam Bonjol itu ada terapi hiperbarik. Di Surabaya banyak, ya. Sempat menelan korban terapi hiperbarik ini. Ya, kenapa menelan korban? Ya, nanti kita akan lihat di sini. Ya, sebenarnya terapi hiperbarik itu untuk terapi para penyelam. Ketika dia setelah mengalami tekanan di dalam air, ya. Nah, ini ketika berada di dalam air itu dia biasanya mengalami gangguan-gangguan. Maka dia perlu mendapatkan oksigen tingkat tinggi, lebih dari 1 atmosfer. Kalau kita kan sekarang berada di 1 atmosfer. Oksigen yang disediakan oleh Allah itu. Allah memberi anugerah oksigen yang luar biasa, 1 atmosfer. Nah, orang yang habis menyelam cukup lama itu harus masuk ke tabung-tabung oksigen tekanan tinggi. Nah, ternyata di Rumah Sakit AL di Jawa Barat sana, di Jakarta ya, ada teman saya yang masuk mengikuti terapi hiperbarik ini. Anggota DPR RI ya, Mas Sulistio, ya. Ternyata memang naas.
Di sana ada SOP yang ketat sebenarnya kalau melakukan terapi hiperbarik. Ya, tidak boleh membawa HP atau elektronik dan sebagainya. Nah, kemungkinan ada pelanggaran. Jadilah terapi tabung hiperbarik ini meledak. Karena oksigen tingkat tinggi, kalau ada percikan api itu akan meledak, terbakar. Ya, jadilah kebakaran di situ. Meledak, terbakar. Yang ada di dalam tabung meninggal semua. Salah satunya teman saya itu. Anggota DPR RI perwakilan Jawa Tengah. Ya, jadi meninggal di tabung hiperbarik. Makanya peringatan menggunakan HP di pom bensin itu juga dilarang. Jadi HP itu kalau kita pencet-pencet, ya sebenarnya mengeluarkan percikan api. Listrik itu semua pergerakan seperti kita laptop seperti ini bergerak-gerak, ya layar yang bergerak itu semuanya mengandung percikan elektrik, ya. Ada elektrik yang mercik. Nah, kalau kebetulan di pom bensin kita main HP dan kebetulan ada gas dari misalnya apa? Penggunaan Pertamax, gasnya oktannya cukup tinggi, apalagi yang oktan 95. Ya itu kalau orang menggunakan HP itu berbahaya itu. Jadi gas yang keluar itu begitu menyelimuti HP, ya dengan baunya yang menyengat, HP kita pencet-pencet itu bisa langsung terbakar itu. Makanya dilarang menggunakan HP di pom bensin itu salah satunya bahwa HP kita tuh memunculkan percikan api meskipun kecil. Jadi kalau kebetulan ada gas, risiko terbakar. Ya, jadi ini, dan oksigen ini memang luar biasa. Dulu waktu saya jaga-jaga di rumah sakit, ya ketika ada kasus-kasus kedaruratan, maka terapi oksigen ini sebagai langkah cepat ya sebelum kita konsultasi pada spesialis. Kondisinya memburuk, oksigennya kita naikkan dulu saja. Itu sudah lumayan, itu sudah sangat-sangat membantu. Ya, jadi itu terapi oksigen hiperbarik itu. Awalnya digunakan untuk terapi seperti ini, tapi sekarang sudah masuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan kecantikan. Jadi katanya kalau kulitnya mau kelihatan halus terus, ya, badan jadi cepat hilang capek-capeknya, itu melakukan terapi hiperbarik. Nah, itu marketnya para wanita itu, karena promosinya sampai ke kecantikan, ya, kebagusan kulit karena kecukupan oksigen. Ya. Nah itu ternyata memang menarik. Ya, padahal kita bisa sebenarnya memanfaatkan oksigen yang 1 atmosfer itu bisa menjadi lebih, ya kalau kita manfaatkan dengan teknik-teknik pernafasan tertentu. Jadi teman-teman yang berlatih tenaga dalam, ilmu-ilmu pernafasan, itu tidak lain meningkatkan ya, jatah 1 atmosfernya itu bisa naik lebih. Ya, kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu bisa berlipat. Ya, itu teknik-teknik pernafasan tertentu. Nah, ini kegiatannya di penyelaman di bawah laut ya, pelayaran, penyelaman, lepas pantai, tugas operasi khusus. Nah, ini terkait dengan penyediaan oksigen itu, yang pertama harus difahami, kenapa orang menyelam itu bisa menimbulkan efek-efek samping, karena di dalam tubuh kita itu ada rongga-rongga. Ada rongga-rongga. Dan begitu ada rongga ketika masuk ke dalam air, nah itu tentunya akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan inilah yang kemudian bisa memberikan efek ya pada badan kita. Efeknya bisa tentunya macam-macam. Selain itu, potensi bahaya hasad ya yang ada di laut, fisik dan biologik. Masa kecil saya itu masa kecil yang tidak pernah mempertimbangkan potensi bahaya. Saya tuh dulu karena rumah saya ini kan dekat pantai hitungannya. Waktu SMP itu saya sekolahnya siang hari. Sekolahnya siang hari. Nah, setiap hari itu kalau pagi
Saya tuh sama teman-teman saya itu larinya ke laut gitu. Main-main di laut. Cari ikan, cari rajungan, mancing. Itu masuk ke laut itu sudah nggak pernah berpikir tentang bahaya yang di laut. Kita nyari rajungan itu dengan menginjak-injak pasir di laut itu ya. Begitu kaki kita ngijak rajungan, rajungan itu langsung nyepit kaki kita sampai berdarah gitu ya. Tapi isinya seneng dan seneng gitu. Jadi lagu di sana senang, di sini senang itu seneng-seneng saja itu. Dicokot rajungan, dicepit rajungan berdarah itu seneng. Wah, terus dipegang saja tangannya pun kita kena cepitan rajungan, ya tetap seneng gitu ya. Keluar darahnya pun seneng. Isinya masa kecil itu seneng-seneng aja itu. Nggak pernah memikirkan yang namanya potensi bahaya. Baru sekarang ini ya sudah begitu melihat, Masya Allah. Apalagi ada wisata berenang berjejer dengan ikan hiu raksasa gitu ya. Hiu paus gitu. Itu di daerah Sulawesi, Rian sana. Kita bisa bayangkan itu kalau tiba-tiba ikan itu kemudian balik gigit orang yang di sampingnya itu terus gimana gitu. Itu baru kepikiran sekarang gitu. Dulu masa kecil saya udah nggak kepikiran itu. Pokoknya masuk air, renang, bagaimana kalau tiba-tiba ada ombak gelombang tinggi, itu nggak pernah mikir. Ya keluar habis main kaki kena runci, ya runci itu karang-karang yang ada binatang hidupnya itu keluar berdarah hampir setiap kali dari laut berdarah-darah itu seneng gitu, isinya seneng aja. Ya, dan potensi bahaya ini nanti akan lebih mengerucut lagi ya ketika kita mencoba untuk memahami ini potensi bahaya biologi. Ya. Nanti dikenal dengan kalau ikan itu ada patil ya, patil ikan itu patil ikan. Itu ikan-ikan yang mempunyai semacam duri di luar ya kayak lele begitu. Itu ikan lindu namanya. Itu patilnya ampuh sekali itu. Karena lindu ini hidupnya di bawah lumpur ya, di bawah lumpur, di permukaan bawah laut. Akibatnya lumpur ini tentunya karena lumpurnya campuran macam-macam dia beracun. Makanya kalau ada orang tersengat ya patilnya ikan lindu itu langsung bengkak itu. Belum lagi ular ya, ular. Nah, menghadapi kasus-kasus seperti ini saudara sekalian, saya hanya bisa menyarankan kalau tidak memiliki anti bisa ya, segera rujuk. Jadi kalau nanti Anda praktek, itu harus tahu tempat-tempat rujukan yang memiliki teknik penanganan yang lengkap. Kalau di Semarang jelas Karyadi, ya, selain dokter jaga dari multidisiplin spesialis, ya bahan-bahannya itu tersedia. Ya, jadi kalau ada kasus yang membahayakan, segera saja rujuk. Ya kita harus berusaha, kalau bisa tidak ada kematian di tempat praktek. Diusahakan jangan sampai ada yang meninggal di tempat praktek. Makanya segera rujuk. Dulu ada kasus satu ya di tempat saya itu. Ada pasien habis diajar ya oleh satpam. Tapi waktu datang ke tempat saya itu nggak ngaku. Dia ngakunya jatuh gitu. Jatuh. Dan keluarganya semua juga mengiyakan dia jatuh. Dia mengeluh dadanya sakit. Maka ketika saya mau rujuk dia nggak mau. Keluarganya juga nggak mau, minta obat saja. Tapi sudah saya peringatkan kalau nanti minum obat sampai 2 jam, 3 jam nggak ada reaksi harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak dibawa ke rumah sakit juga dan kemudian meninggal. Nah setelah meninggal itu terekspos di media massa. Ada wartawan yang mengendus bahwa ini akibat diajar oleh satpam. Jadilah rame gitu. Wartawan pun datang ke rumah saya, memotret saya, dimasukkan di koran. Ya, untungnya saya sudah memberi catatan-catatan bahwa dia nanti harus dirujuk.
Nah, sama dengan kasus sengatan atau gigitan binatang dari laut ataupun di darat ya. Kalau kita tidak mampu, segera rujuk. Nah, ini hebat, itu dulu ada teman lulusan Unisula ya, alumni kita itu praktek di rumahnya, ada tetangganya digigit ular. Ya, digigit ular, dia tindakannya segera menghentikan aliran darah dengan mengikat. Dia tahu tidak memiliki obat antibisa, kemudian langsung dia rujuk ke Karyadi. Alhamdulillah selamat dia. Sayang sekali dokter alumni kita yang baik ini ya tidak berumur panjang. Dia meninggal di 17 Agustusan tahun yang kemarin ini ya, tahun yang lalu. Jadi 17 Agustus ya tahun yang lalu 2019. Habis mengikuti pertandingan badminton. Karena badmintonnya sampai tengah malam ya, nampaknya dia menyadari ada gangguan jantung ya, sempat berusaha mencari obat jantung nampaknya di ruang prakteknya. Dia malam itu mencoba masuk ke kamar praktek, mencari obat, masih menggunakan pakaian olahraga. Nah, ternyata meninggal di tempat praktek, ketahuan istrinya pada pagi harinya. Ya. Itu salah satu contoh. Ini dokter ini langsung mengirim ke rumah sakit. Ada kasus yang dulu pernah saya tangani, tapi memang tidak sampai ekspos. Jadi pasien yang tertusuk sujen sate, tusuk sate di tenggorokannya, ketusuk dia. Dia makan sate itu dengan cara sujennya masuk gitu ya, lurus begini. Saking nikmatnya nggak sadar, ujungnya itu nancep menusuk di tenggorokan, cep gitu. Saya lihat agak bengkak itu. Langsung saya kirim, saya rujuk ke rumah sakit. Tapi ternyata nggak berangkat itu ke rumah sakit. Ternyata bengkaknya tambah besar, akhirnya nafas tersumbat, dia meninggal. Ya, tapi saya sudah berikhtiar untuk segera merujuk. Gitu. Jadi Anda harus mengingatkan kalau melihat orang makan sate, ujungnya masuk ke mulut, itu harus diperingatkan itu. Ya, jadi kalau makan sate itu ya harus dari samping, ditarik begitu. Bukan ujungnya masuk ke mulut. Jadi ujungnya masuk ke mulut itu bisa nusuk itu di tenggorokan. Dan itu sudah ada kasusnya ya yang meninggal karena tertusuk sujen sate. Ya. Itu contoh yang nanti ada potensi kita untuk melakukan rujukan. Jadi jangan sampai Anda bersikeras ya menangani sendiri karena iman-iman ada pasien harus bayar kok dadak dirujuk gitu ya. Kalau saya merujuk tidak saya tarik biaya ya. Jadi pasien-pasien saya yang rujukan itu gratis semua gitu ya. Jadi jangan terus nekat ditangani. Disitulah profesional ya. Jadi mengakui kelemahannya, tidak mampu mengantisipasi, segera rujuk. Itu prinsipnya. Ini mengingatkan. Jadi apa yang terjadi pada para peselam? Nah, yang penting di paru-paru ini respon CO2 yang turun. Ya. Jadi respon CO2 yang turun. Padahal CO2 ini kan penting, respon CO2 itu. Apa gunanya respon CO2, Devan? Respon CO2 gitu. Ya. Untuk asam basa dok mungkin dok. Nah ya, terus gunanya untuk apa? Untuk menjaga kadar eh, pH darah dok. Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya, kenapa kok ini penting? Maulah, kenapa respon CO2 itu begitu penting? Sehingga terjadi debat-debat penggunaan masker ketika berolahraga. Ya, penggunaan masker itu kan debatnya salah satunya katanya keracunan CO2 gitu. Tapi sebenarnya respon CO2 itu penting. Sehingga kalau terjadi penurunan itu akan jadi masalah. Apa maulah kepentingannya?
metabolisme respirasi selnya, Dok. Nah, tapi efeknya pada apa? Efek apa? Organ apa? Oh, pada Paru. paru-paru yang vital. Terus kenapa paru-parunya? Jadi mungkin karena respon peningkatan CO2 tadi nanti kan otomatis sel-selnya hipoksi. Terus juga kalau sel-selnya hipoksi, otomatis terjadi disfungsi organ, khususnya organ vital pernafasan paru-paru. Otomatis nanti bisa penurunan kesadaran juga, Dok. Nah, pentingnya apa gitu? Respon CO itu penting, CO2. Waktu resusitasi, Noval, waktu resusitasi itu ketika mood to mood, resusitasi mood to mood itu kita ngapain? Biar respon pernafasannya itu meningkat. Respirasi. Kita ngapain itu waktu mood to mood itu? Nyedot apa niup? Kita meniupkan CO2 ke dalam paru pasien. Meniupkan CO2. Ya, meniupkan CO2. Harapannya apa? Itu respons CO2 itu akan memberikan refleks mengembang paru. Itu CO2 itu masuk, itu akan ada refleks itu. Paru-paru akan mengembang. Set gitu. Nah, kalau orang mengalami penurunan refleks CO2, maka paru-parunya menjadi kurang berfungsi. Ya, jadi sebenarnya CO2 itu ada kepentingan, yaitu untuk mengembangkan paru. Maka kita bisa bernafas dengan otomatis, ya. Kita meskipun tidur, itu pun juga bisa bernafas dengan otomatis. Itu salah satunya respon CO2 ini. Begitu badan kita ada CO2, maka dia langsung mengembang untuk narik O2-nya, mengeluarkan CO2-nya, narik lagi O2-nya. Itu akibat respon CO2. Ya, jadi ini penting sekali. Dan pada penyelam itu banyak mengalami gangguan di sini. Ya. Kemudian jantung juga kapasitas kerjanya akan menurun. Otak juga sama ya, dengan oksigenasi yang menurun ya tentu akan berpengaruh. Mata juga akan terjadi bias di sana, ya refraksinya naik. Telinga juga tekanannya naik, kita lihat di sini ambang batas dengarnya pun naik ya 40 sampai 75 desibel. Akibatnya dia bisa tahu-tahu ini ya, tuli. Ya, tahu-tahu tuli. Ya, ini kondisi-kondisi ini bisa terjadi ya pada para penyelam. Ya, jadi ini penting sekali, hanya saja memang ketika mengalami oksigenasi yang turun, kalau itu dilatih dengan baik, ya. Tadi saya katakan para teman-teman yang berlatih tenaga dalam dan pernafasan itu bisa mengefektifkan O2. Jadi mereka yang kekurangan oksigen dalam jangka panjang yang terlatih itu hasilnya akan positif. Seperti kasus-kasus teman-teman yang ada hidup di daerah pegunungan. Yang dicontoh itu cewek-cewek pegunungan itu kalau turun ke kota, ke pantai, ya itu pipinya, kemudian pelopak matanya, bibirnya itu tanpa diberi pemerah, itu sudah akan merah. Kenapa orang yang sudah terlatih dengan oksigen yang rendah, di gunung itu oksigennya rendah, itu badan kita memiliki kemampuan adaptasi. Efeknya adalah produksi eritrositnya itu meningkat. Jumlah eritrosit yang meningkat inilah yang membayang di pelopak mata, di pipi, di bibir, ya. Nggak usah dikasih pemerah, itu sudah merah sendiri kalau orang-orang gunung. Yang itu ditiru oleh orang-orang kota dikasih pemerah-pemerah. Artinya kalau oksigenasi ini dilatih dengan baik, maka orang ini akan tambah sehat karena memiliki eritrosit yang lebih banyak ketimbang orang lain, sehingga ada efisiensi oksigen di sana. Itu prinsipnya. Tetapi kalau mendadak dalam jangka pendek itu memang bisa mengalami gangguan-gangguan seperti ini. Ya. Nah, di pelayaran itu yang perlu diperhatikan kalau kita mengikuti pelayaran ya, wisata laut,
Ini kelihatannya sejuk ya, kelihatannya sejuk. Tapi sebenarnya panas. Dan potensi bahaya adalah pada dehidrasi. Karena seolah-olah sejuk itu kemudian kita akan sering mixi, ya. Nah, tapi sebenarnya panas, seperti kita berada di gunung. Di gunung itu sejuk, itu kena anginnya gunung itu sejuk. Tapi karena di gunung itu dataran tinggi, ya kita dekat dengan matahari. Makanya orang-orang gunung itu rata-rata agak hitam. Karena sengatan matahari lebih dekat. Nah di laut itu juga sama. Seolah-olah sejuk tapi matahari tanpa penghalang itu langsung mengenai badan orang. Ya. Nah itu bisa menyebabkan yang harus diperhatikan ada unsur dehidrasi. Nah kemudian perubahan jam biologis. Ya. Kecepatan kapal. Seperti kita kalau misalnya berhaji. Dari Indonesia sampai Arab Saudi kurang lebih 10 jam. Kita berangkat siang sampai sana masih siang gitu. Akhirnya jam tidur kita terganggu. Misalnya kayak kita puasa. Puasa itu pada awal-awal puasa badan kita akan meriang itu. Kenapa? Karena pola tidur kita berubah. Kita jam 2:30, jam 3 bangun sampai subuh. Itu kemudian terbiasakan menjadi jam biologis. Tapi pada awal-awalnya akan menyebabkan gangguan itu tidak nyaman. Tapi setelah itu akan nyaman, ya. Dan kalau sampai terjadi mendadak-mendadak itu akan mengganggu daya tahan tubuh. Ya, jadi kelelahan karena kurang tidur itu sering berpengaruh. Penularan penyakit ini terjadi misalnya pada kasus-kasus Anda pernah dengar ya, pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas. Melarang impor pakaian bekas. Tapi toh di Indonesia banyak penjual pakaian bekas. Yang itu datangnya dari luar negeri. Saya di Semarang itu kalau pas kebetulan jalan-jalan ke pelabuhan, lewat, ya kalau ada kapal turun, berhenti, itu orang menurunkan pakaian bekas itu berkarung-karung itu. Dan langsung mereka jual di pinggir kapal itu, di pinggir laut itu. Dan orang beli di situ berkerubut. Karena harganya murah, masih bagus-bagus. Karena orang yang naik kapal itu rata-rata malas nyuci pakaian. Ya habis dipakai langsung buang, habis pakai buang, nanti beli lagi yang baru. Di kapal juga mungkin ada yang jualan pakaian. Ya. Di Bandung itu kalau kita piknik ke Bandung, di rumah-rumah makan itu, selain yang menjual kaos-kaos, itu juga ada yang jual pakaian bekas. Bagus-bagus. Ya. Harganya murah, jaket hanya 30.000, 40.000. Jaket kutub utara itu ya, yang kayak dari bulu, begitu aja hanya 40.000. Nah saya sempat mencoba mengamati itu, oh ternyata ada flek-fleknya. Ada flek-flek, cairan, bekas cairan. Dan itu tidak dicuci. Nah di situ ada potensi penularan penyakit. Ya. Apalagi kalau itu di dalam kapal, perjalanan yang panjang, itu seringkali selain kotoran-kotoran yang menumpuk, pembuangan sampah, dan sebagainya. Nah itu semuanya berisiko untuk terjadinya penularan penyakit. Nah untuk kedirgantaraan ini berhubungan dengan tekanan rendah udaranya, hipobarik. Ya. Ada kesehatan penerbangan dan tugas operasi. Nah ini pengaruhnya akibat gaya akselerasi, ya, kecepatan yang besar. Ya, ada bisa pandangan gelap, kabur, ya, kongesti retina, shock, gangguan pernafasan. Nah, ini hati-hati ya untuk pasien-pasien yang ingin terbang. Kalau Anda nanti dokter haji, ya, Anda harus betul-betul catat ini penderita-penderita jantung, penderita hipertensi, ya. Itu sebelum penerbangan itu harus diminum itu obatnya, itu ketentuan-ketentuan obatnya. Karena orang yang takut terbang itu tensinya langsung naik itu. Ada sejawat dokter dulu ya di Unisula itu. Dia berupaya betul untuk menghindari mengikuti penerbangan. Nggak mau dia pergi-pergi naik pesawat. Milih kereta misalnya. Karena dia menyadari badannya ada gangguan kesehatan. Nah itu ada resiko di sana.
sampai kesulitan gerak, keterampilan menurun, ya, penyakit dekompresi karena udara luar yang menurun. Nah, di sini makanya ada ketentuan kalau penerbangan awal itu disuruh mangap-mangap ya, makan permen. Itu untuk keseimbangan udara luar ya. Bising dan vibrasi ya, getaran dan bising. Ini kalau kita naik pesawat-pesawat yang masih menggunakan baling-baling. Saya pernah ini naik pesawat baling-baling dari Semarang ke Kalimantan. Karena dapat jatah uangnya hanya untuk pesawat baling-baling, ya sudahlah. Sudah bising, sumuk, gebrodok, waduh, nggak karuan semua ya. Itu, tapi sekarang pesawat-pesawat ini sudah jarang ya. Hanya dipakai untuk penerbangan jarak pendek di dalam pulau tertentu. Kekurangan oksigen. Nah, ini makanya di penerbangan itu selalu khususnya yang pesawat-pesawat yang tinggi. Yang tinggi itu yang terbang di atas awan, ya. Seperti antar negara itu biasanya terbang di atas awan. Seperti kita berhaji itu terbang di atas awan. Itu rata-rata ada penyediaan oksigen cadangan. Jadi kalau nanti terjadi penurunan tekanan oksigen, alat-alat bantu nafas, kap-kap untuk oksigenasi itu otomatis keluar. Ya, dan di situ kalau sampai terjadi kekurangan, nah ini seperti ini. Ada perasaan aneh, eufori, gangguan penglihatan, respon yang kurang untuk berkomunikasi, pelupa, sakit kepala, hilang kesadaran. Jadi itu begitu pentingnya. Makanya ini harus ingat-ingat ketika ada penerbangan-penerbangan itu pesawatnya pesawat apa. Ya, jet-jet itu di atas awan rata-rata. Kalau di atas awan itu goncangannya relatif kecil. Yang menyebabkan goncangan di pesawat itu adalah ketika nabrak awan ya. Makanya ketika mau turun itu atau awal-awal naik itu seringkali ada banyak goncangan. Jadi kalau pas ada hujan, ada awan itu goncangannya akan banyak sekali. Apalagi kalau masuk Semarang itu mau turun itu goncangannya banyak ya, awannya cukup banyak di Semarang. Nah, ini lingkup penyelenggaraan ya, pengurangan potensi risiko kesehatan, kemampuan adaptasi dan pengendalian risiko kesehatan. Dan ini menjadi pola umum ya dari kesehatan matra, saudara sekalian. Apa yang dilakukan teman-teman di Nusantara Sehat, ya pembekalan Nusantara Sehat, itu selain ini ditujukan untuk pasien, tetapi para dokternya sendiri itu harus masuk ke pemahaman ini. Makanya dilatih dengan perlengkapan militer di sana. Bagaimana dia mengurangi potensi risiko kesehatannya. Ya, jadi kemampuan adaptasinya juga ditingkatkan. Bagaimana kalau ada risiko pengendaliannya bagaimana? Nah, itu diajarkan ketika training center. Ya, jadi kalau nanti Anda mengikuti program Nusantara Sehat, jangan khawatir karena ini akan menjadi materi dasar Anda. Ya, untuk menghadapi kondisi yang ada di lapangan. Baik, teman sekalian, barangkali ada pertanyaan. Saya berharap Permenkesnya, PMK-nya atau peraturan menterinya silakan dibaca ya. Itu implementasinya memang di sana hanya sekedar peraturan, tetapi penjelasan-penjelasan buku-buku yang ada di Indonesia ini masih sangat-sangat minim. Saya hanya menemukan buku kesehatan kedirgantaraan itu hanya ada 2. Buku kelautan, kesehatan kelautan itu baru ada 1 yang sempat saya temukan di toko-toko buku. Ya, tapi di luar negeri juga masih belum banyak yang berkembang. Baik, silakan kalau memang ada pertanyaan.